tuh baru ada suatu trauma yang aku kubur 23 tahun. Langkah kita untuk membantu pasangan kita yang punya trauma, ya, Apa sih inner child, Mas? kalau kita masih terlalu asik tenggelam dalam pikiran, ya pikiran akan selalu menyeret ke trauma masa lalu. Hai, kembali lagi bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopath. Kali ini aku datangan temen ngobrol. Semakin lucu Mas ini loh sekarang. Mas Aji Santoso Putra. Mas, aku seneng banget loh bisa ketemu lagi. Sama-sama, senang juga diundang lagi, diajak ngobrol lagi. Jadi kali ini kita mau curhat bareng. Ini curhatan saya pribadi. Nanti saya juga curcol, nggak apa-apa. Boleh. Saling curcol, kita santai aja di sini gitu ya. Karena semakin banyak orang yang sadar sama mental health. Tadi kita baru ngomongin soal ya beberapa selebriti gitu. Kita sekarang lagi di tempatnya Habib di sini juga. Aku tuh ternyata Mas, langsung aja nih kita ya. Karena teman-teman tuh kayaknya, aku baru tadi pagi ada klien aku. Apa? Aku tuh baru ada suatu trauma yang aku kubur 23 tahun. Baru aku buka kuburan itu. Selama ini nggak pernah diproses, gitu. Karena zaman dulu mungkin tidak ada seperti sekarang, diobrolin di muka umum secara, dan itu bukan stigma yang jelek lagi gitu ya. Jadi aku tuh dalam proses juga untuk mengobati trauma tersebut, gitu. Dan tapi dalam proses ini aku kok ngeliat, wah jangan-jangan ada hubungannya sama inner child trauma aku. Gitu. Tadi pagi ada satu klien aku yang datang, dia langsung meluk aku, Bu Debbie, aku sebenarnya punya masalah. Aku kaget begitu. Jadi akhir tahun lalu aku terbuka sama follower aku. Aku pernah loh bercerai. Nah itu mereka langsung, what? Ibu Debbie aja pernah mengalami hal itu. Jadi ya tidak seburuk itulah kalau aku. Dan sekarang angka perceraian meningkat sekali. Jadi akhirnya dia curhat, dia peluk aku. Terima kasih ya Bu. Aku tadinya awalnya nggak pede, nggak yakin apakah ini konten yang oke lah dengan brand yang udah aku bangun tentang aku segala macam. Saya sudah menikah lagi dan sudah 23 tahun menikah lagi. Cuman yang masalah itu ternyata tidak pernah saya selesaikan. Dan ternyata dalam proses ngebuka kuburan ini gitu ya, aku ngeliat loh ternyata mungkin apakah inner child ini aku bawa juga di pernikahan aku yang berikutnya, dan itu apa berhubungan dengan masalah aku sebelumnya, kenapa itu sempat gagal. Karena pada akhirnya saya percaya semua orang yang menikah dengan tulus, tidak ada yang berencana untuk bercerai. Apapun masalahnya, apapun, saya tidak mau menjudge apapun itu masalahnya. Nah pertanyaan saya nih Mas, kita langsung aja Mas, karena pasti semua orang pada kalau ada Mas Aji tuh kayak ayo kita belajar. Apa sih inner child Mas? Dan bagaimana luka masa kecil itu bisa terbawa sampai kita dewasa, sampai kita punya hubungan dengan pasangan hidup kita? Ya, kalau dari bahasanya dulu ya, inner child itu berarti kan lapisan diri anak kecil atau sisi diri child, anak kecil yang ada di dalam diri kita. Nah, sisi diri anak kecil yang ada di dalam diri kita itu terbentuk, tergantung atau dipengaruhi atau berasal dari masa kecil kita. Jadi meskipun kita ini, termasuk saya, sudah setua ini, atau maksudnya udah usianya sudah 30 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas, kita merasa sudah dewasa, sudah tidak anak kecil lagi. Tapi sebenarnya di setiap kita, manusia dewasa ini, ada sisi anak kecil di dalam diri kita. Dan saya ulangin, sisi anak kecil yang ada di dalam diri kita itu berasal, dibentuk oleh pengalaman masa kecil kita. Nah, misal contoh, waktu masa kecil dulu, kamu merasa tidak dihargai oleh orang tua, atau kamu merasa ditinggalkan oleh orang tua. Ketika kamu bertambah usia, lalu kamu jadi adult gitu, dan membangun relasi pada waktu pacaran atau mungkin bahkan sudah menikah, pola relasimu itu dipengaruhi oleh kenangan memori, dulu aku merasa ditinggalkan oleh orang tuaku. Apa yang terjadi dalam relasi, bisa jadi kamu akan menuntut pasanganmu untuk kamu pokoknya harus selalu sama aku. Itu berarti pola relasi tersebut dipengaruhi oleh inner child. Tapi bisa juga terjadi
pola relasi yang kita alami, bukan hanya pola relasi sih, apapun reaksi respon yang kita lakukan sekarang, ini kan dipengaruhi masa lalu. Tidak harus masa kecil, Bu. Iya. Bisa jadi masa remaja, atau mungkin tadi Bu Debbie cerita sekian tahun yang lalu pernah mengalami masalah relasi. Kan itu kan terjadinya tidak di masa kecil kan? Iya, betul. Nah itu bukan inner child lagi. Right. Tapi itu pengalaman masa lalu yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup sekarang. Gitu. Oke. Iya. Teman-teman supaya lebih jelas ya. Iya. Apa sih tandanya seseorang itu belum benar-benar pulih dari luka masa kecilnya atau luka masa lalunya? Ya, nah ini good question karena Yes. banyak orang yang menanyakan ini dan masih banyak orang salah kaprah. Mengiranya adalah, aku ini udah pulih kalau udah nggak inget lagi. Iya, itu. Itu nonsense. Maksudnya gini, pikiran kita ini akan terus mengingat. Kita sulit untuk tidak mengingat. Karena pikiran kita job desk-nya memang mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu kan. Iya. It's part of defense mechanism. Ingatan tersebut berusaha supaya kita survive. Kita ingat, oh kalau belok ke kiri nanti ada kejadian yang membahayakan diriku loh. Oh kalau aku berhubungan dengan orang yang tipenya seperti itu, nanti akan menyakiti diriku loh. Ingatan-ingatan itu akan terus ada. Sehingga kalau pemahaman pulih itu adalah ketika aku tidak ingat, justru perjalanan pulihnya menjadi stres lagi, menjadi bikin kita stres. Iya. Jadi tekanan gitu. Jadi kayak, aku masih inget ya? Wah, aku belum pulih. Aku harusnya nggak inget dong. Ketika inget, ayo pulih. Ayo, jangan inget, ayo lupa. Nah, itu malah jadi tekanan juga ke diri kita. Sehingga kalau menjawab pertanyaan tadi, pulih itu adalah ketika kamu masih ingat, tapi kandungan emosinya tidak sekencang dulu lagi. Tetap ingat, tapi bahkan kandungan emosinya itu sudah minim gitu. Nah ini teman-teman ya, aku tuh benar-benar lagi mau vulnerable di sini, mengungkapkan genuine me. Aku ngobrol sama Mbak Lisa sama Dikun kemarin gitu. Ya you have to be genuine sebagai terapis gitu. Karena kadang-kadang banyak praktisi yang malah belum sembuh, tapi mau mengobati orang lain. Nah dulu itu aku tuh benar-benar kayak literally kubur aja dan move on. Gitu, benar kata Mas gitu. Kalau udah nggak ingat ya sembuh, gitu kan pikirannya kan. Banyak orang seperti itu. Iya, banyak orang seperti itu. Cuman tak tutup aja gitu udah gitu. Denial. Denial itu ya. Iya, jadi kayak sebenarnya masih ingat tapi enggak kok, enggak gitu. Gimana ya, bingung ya. Waktu itu kayak kejadiannya gitu aja gitu loh. Mungkin karena masih muda. Dan jadi itu mempengaruhi. Ini buat pelajaran buat teman-teman semua ya. Karena sekarang kasus perceraian meningkat. Saya pengen saya mau ngasih perspektif lain juga buat teman-teman dari perspektif yang orang yang udah mau memulihkan diri. Saya nggak bisa bilang saya sudah pulih sepenuhnya. Nah, bagaimana sih trauma masa kecil atau masa lalu itu mempengaruhi cara seseorang mencintai? Karena sekali lagi pada diri saya waktu itu cuman mantan aku ngelakuin ini yang aku bikin aku putusan untuk berpisah. Asal yang baru ini tidak melakukan ini, I'm fine. Atau langsung masa nggak senyum gitu. Itu piye tuh Mas? Sebenarnya apa yang benar? Kita perlu mengurai atau menyelaraskan. Saya memilih kata yang mungkin lebih gentle, yaitu menyelaraskan ya. Pemahaman relasi itu sebenarnya gimana? Seringkali seperti kata Bu Debbie tadi dan banyak orang termasuk saya barangkali juga ketika ngomongin relasi itu yang kita awasin adalah orang lain. Asalkan pasanganku nggak kayak dulu lagi, aman berarti. Padahal kita perlu tambahin juga poin berikutnya yang cukup penting adalah relasi itu cermin. Cermin apa? Cermin untuk melihat diri sendiri. Maksudnya gini, selama luka batin yang di dalam diri kita belum pulih, maka pasangannya sebaik apapun, maka masalah itu tetap bisa berulang. Bisa dipahami ya? Karena mau pasangannya beda-beda, kalau luka batin kita masih sama, maka cara kita bereaksi ya akan sama. Nah, justru relasi itu sekali lagi ini hal yang mungkin challenging, bahkan sulit buat banyak orang adalah relasi itu gunain sebagai cermin untuk melihat aku ini sebenarnya orang yang kayak gimana sih?
dalam relasi itu akan kelihatan. Saya termasuk orang yang gini, Bu, kan banyak orang yang bilang gini, meditasi, mengisolasi diri, menepi, maka kamu akan mengenali dirimu sendiri. Iya, itu separuh benar. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang sebenarnya efektif dan cukup dalam cara untuk mengenali diri sendiri ada dalam relasi. Coba kita cermati, dalam relasi, entah itu dengan orang tua kita, entah kita dengan pasangan, atau buat yang sudah punya anak, relasi dengan anak, relasi dengan teman, rekan kerja, kamu sebenarnya akan bisa ngelihat kamu itu orang yang kayak gimana. Iya. Dan dari situ, kamu juga akan tahu, oh ternyata aku masih punya luka ini ya. Jadi, relasi itu cermin yang mantap untuk melihat diri kita sendiri. Banyak orang yang takut sih, dia lebih sibuk ngawasin orang lain kan. Iya, itu ya mungkin kata-kata denial ya, instead of saya berpikir saya itu butuhnya apa atau saya itu luka batinnya apa, tapi saya mencari pokoknya nggak gitu aja gitu. Ya, kita sangat takut untuk melihat diri sendiri, seperti obrolan kita tadi di podcast saya tadi kan. Kita kesulitan untuk mengenal pola badan kita sendiri. Iya. Padahal itu sebenarnya adalah satu hal yang mendasar yang perlu kita lakukan. Demikian juga dalam batin, mengenali diri, mengenali luka itu tidak mudah. Seringkali kita lari. Iya. Nah teman-teman, idenya di sini bukan menganjurkan untuk berpisah, justru malah kalau teman-teman bisa melihat diri sendiri, siapa tahu hubungannya bisa diselamatkan, ya kan? Iya. Karena gini, kalau selama ini ketika kita bicara tentang, terutama saya ketika diminta memberi saran, Mas Haji, aku sebaiknya berpisah atau tetap lanjut terus. Saya selalu tidak akan memilihkan buat kamu, ya, karena ya siapa saya yang lebih tahu hidupmu, dirimu, kondisi relasimu adalah ya dirimu, sehingga pilihan lanjut atau selesai itu pilihan sepenuhnya di dirimu. Yes. Tapi saya cuma ngasih saran gini, apapun pilihan, mau kamu pisah atau tetap lanjut, gunain relasi itu, apapun pilihanmu itu, untuk mengenali dirimu, untuk benar-benar tahu, oh ternyata aku masih punya luka ini ya. Iya. Oh ternyata luka inilah yang membuat aku ke-trigger ya. Iya. Ini pelajaran yang sangat besar ya teman-teman. Jadi bukan penyesalan, tapi buat saya adalah kenapa saya harus melalui itu semua. Ya. Ada takdir juga ya sebenarnya ya, tapi kan itu proses pembelajaran diri, pendewasaan diri, dan mengenal diri sendiri pada akhirnya. Nah ini ada satu pertanyaan nih Mas, kenapa sih ada orang-orang yang takut ditinggalkan secara berlebihan, atau di opposite, di lawannya adalah kalau ada masalah cenderung yang kabur duluan. Oke. Ini banyak faktor tentu saja ya. Saya menganut prinsip yang melihat segala sesuatu yang banyak faktor. Tapi kalau dari kacamata ilmu yang saya pelajari, tentu itu cukup kuat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Bagaimana pola relasi kita, attachment kita, kemelekatan kita, keterhubungan kita dengan pasangan, itu dipengaruhi oleh gimana hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau masa kecil kita, misal tadi contohnya adalah merasa ditinggalkan oleh orang tua, maka di pola relasi ketika adult bisa jadi dia akan celingi, dia akan terus nempel terus, sangat takut ditinggalkan. Bahkan berubah dikit aja, pasangannya berubah dikit aja, cara balas chatnya selama ini pakai titik, kok nggak pakai titik, emojinya berbeda, berbeda, langsung udah takut gitu, sangat takut ditinggalkan. Itu kan dipengaruhi oleh pengalaman mungkin dulunya merasa ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi benar juga ada orang yang justru lebih menghindari, menghindar dari relasi. Baru mau mulai berrelasi kadang daripada nanti sakit hati. Itu. Nih kan? Aku seperti itu sebelumnya. Daripada aku sakit hati, ya mending aku yang out dulu. Ya, mending aku tidak menjalin relasi lagi, memulai. Nah, itu pun juga dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman masa kecil. Karena bisa jadi pengalaman masa kecil membentuk dia merasa bahwa itulah yang familiar buat dia.
meskipun tidak sehat, asal familiar, orang akan tetap melakukan yang itu kan, yang familiar tapi nggak sehat kan, daripada yang nggak familiar tapi sehat. Demikian juga pola hidup sehat kan gitu, Ibu. Betul sekali, yang gampang, yang nyaman, yang familiar, ya kan? meskipun tahu itu nggak sehat, tapi familiar ya, gitu kan. Nah, ada satu cerita juga begini, waktu masa kecil, dia itu tidak diapresiasi oleh orang tuanya. Contoh misal, dia punya nilai di sekolah, nilai ujian gitu bagus, dia pulang ke rumah, pengen nunjukin ke orang tuanya, "Ma, Pa, aku dapat nilai bagus loh." Orang tuanya bilang, "Biasa," atau "Ya udah kamu belajar lagi aja," gitu. Jadi tidak ada apresiasi. Nah, ternyata pengalaman itu bisa mempengaruhi pola relasi pada waktu dia dewasa. Apa yang terjadi pada waktu dia dewasa? Justru bisa jadi adalah dia akan nyari pasangan yang tidak mengapresiasi dia. How come? Kadang kan bingung kan? Kadang orang berpikir, dulu kan dia tidak diapresiasi oleh orang tuanya. Mestinya sekarang dia akan mencari pasangan yang mengapresiasi dirinya. Belum tentu seperti itu. Bisa terjadi, bahkan sebagian terjadi, justru mencari pasangan pacar yang tidak mengapresiasi dirinya. Muncul pertanyaan, kenapa? Karena ada sisi yang begini, Bu. Kalau sekarang aku bisa mendapatkan pasangan pacar yang tidak mengapresiasi diriku, di momen dia tidak mengapresiasi diriku, aku punya kesempatan untuk memutarbalikkan kondisi waktu kecil, di mana pada waktu masa kecil, powerless. Aku masih kecil, orang tuaku tidak mengapresiasi diriku, aku tidak berdaya, aku tidak bisa memutarbalikkan kondisi. Sekarang, aku sudah dewasa. Justru dia ingin mengulangi lagi kondisi dia tidak diapresiasi. Karena di momen dia tidak diapresiasi, dia punya kesempatan untuk mungkin melawan, membalas dengan ucapan. Sayangnya, ketika itu terjadi, kadang justru terjebak dalam pola relasi yang seperti itu terus. Dia tidak bisa keluar dari pola relasi yang nggak sehat itu. Sesi konseling ternyata ini. Nah, apa sih hubungannya trauma dengan perilaku posesif, cemburuan, narik diri? Itu kayak similar tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Iya, itu dipengaruhi oleh trauma. Jadi bagaimana kita cemburu, posesif, itu adalah reaksi dari luka, reaksi dari trauma. Dan itu juga mempengaruhi cara kita berkomunikasi ya saat konflik ya. Iya. Bahkan bukan hanya sebatas, maksudnya tidak harus sejauh berkonflik yang besar ya. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita merawat hubungan, bagaimana kita menatap orang yang kita cintai, bagaimana kita membalas ucapan orang yang kita cintai, itu kan dipengaruhi oleh masa lalu. Jadi kalau kita zoom out, diri kita yang sekarang kan hasil dari masa lalu. Iya ya. Waduh. Karena dari mana lagi? Iya, betul. Kita sekarang ini. Makanya ada satu analogi kecil. Misal sekarang ini di depan kita, kuliner suka apa, Ibu? Contoh, 2. Masakan Padang. Masakan Padang biasanya ada apa? Yang aku suka ya? Yang aku suka dendeng, tunjang. Dendeng, tunjang. Ketika di depan ini ada dendeng dan tunjang, saya minta Ibu pilih satu. Pilih mana? Dendeng. Oke. Pilihan Ibu tadi kan nggak saya paksa. Iya. Ibu juga berpikir itu free will. Iya. Ibu memilih dendeng. Padahal pilihan itu tanpa sadar itu kan dipengaruhi oleh masa lalu. Betul sekali. Bisa jadi mungkin kemarin sudah makan tunjang sehingga sekarang belum. Iya. Jadi di sini ingin saya gambarkan adalah bahkan pilihanmu yang kamu rasa free will, pilihanmu yang kamu rasa itu sebebas mungkin, itu pun sebenarnya dipengaruhi oleh masa lalu. Wow. Jadi teman-teman, kalau Anda dalam posisi ini, please lihat ke dalam dulu. Kita harus benerin diri kita dulu ya. Kadang-kadang kita terbawa emosi. Oh, pasanganku begini, pasanganku begitu. Padahal yang belum kelar kita juga ya. Kita juga yang menginvite orang ini untuk datang ke kita, untuk supaya kita bisa, bener kan sih itu Gabor Mate tuh siapa itu yang menyebut kayak we attract our life partner atau pasangan hidup kita itu
sebagai perjalanan kita juga harus menyembuhkan trauma-trauma kita juga gitu ya. Iya, saya melihatnya ya salah satu faktor ya, karena akan tidak bijak kalau kita terus bilang bahwa itu sepenuhnya satu-satunya faktor kan. Iya. Sehingga ketika apapun kondisi relasi kita gunain itu untuk juga melihat satu aspek, satu faktor itu, yaitu adalah diri kita sendiri, yang seringkali kita takut untuk melihatnya. Wow, deep. Apa rasanya mencintai orang yang masih membawa luka masa kecil? Dan bagaimana cara menjelaskan luka batin kepada pasangan kita tanpa terdengar menyalahkan? Apa rasanya ketika kita mencintai atau menjalin relasi dengan orang yang masih trauma ya? Iya, sebenarnya aku tahu jawaban itu. Cuman mungkin dari sisi yang lebih saintifik tuh, rasanya apa sih? Apakah ada nggak genah, nggak happy, atau bingung? Apa sih biasanya yang orang-orang? Seringnya gini, saya membayangkan biar lebih mudah ya, orang yang masih sepenuhnya atau terlalu dikuasai oleh trauma, dia itu level kesadarannya ya tidak oke lah. Level kesadarannya, karena dia kan masih hanyut terseret oleh masa lalu, sehingga level kesadarannya untuk be present itu nggak kuat. Sehingga bagaimana dia ngomong, bagaimana dia perilaku dia itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Iya. Kesadaran yang nggak oke ini, kan kita berrelasi dengan orang yang level kesadarannya nggak oke, nggak kuat. Itu akan, ini yang perlu diwaspadai. Dia akan narik kesadaran kita untuk turun mengikuti dia. Sesimpel gini, dia marah, maka kita akan terpancing untuk marah juga. Betul. That's the game. Yaitu adalah orang yang level kesadarannya nggak kuat di masa sekarang, dia akan memengaruhi terutama orang terdekatnya, yaitu kita, untuk bermain di game dia. Dia marah, kita kayak, aku juga harus ikutan marah. Turun, level kesadaran kita turun. Dan inilah yang justru membuat ego dia senang. Kalau kita ikutan marah, kita feeding his or her ego. Maka justru kalau di ilmu kesadaran, yang saya pelajari dan tentu saja ini tidak mudah, challenging adalah ketika dia game-nya adalah terseret masa lalu, dia masih trauma, kita jangan mau masuk ke game dia. Kita tetap menjangkarkan diri di present moment. Kayak kita pahami, dalam tanda petik, dia baru dipenuhi oleh trauma dia gitu. Ya mungkin jaga jarak dulu. Ya biar dia reda dulu emosinya. Yang sehat tuh berapa lama jaga jarak itu? Nah ini beda-beda. Karena kan nanti ada lagi namanya silent treatment tuh. Itu another trauma tuh dalam pernikahan tuh. Tapi ya beda-beda, maksudnya silent treatment ini sendiri kan juga beda-beda ininya ya Bu ya, jangka waktunya. Karena jangan sampai kita sangat menghindari silent treatment, lalu ketika ada satu masalah kita sangat kepingin seketika itu diselesaikan. Itu juga nggak sehat kan? Iya benar sih. Aku kayak gitu, tapi aku mulai berubah. Karena pasanganku justru aku butuh time off. Ya biasanya laki-laki gitu sih. Abang nggak mau bahas lagi sebenarnya gitu, malas udah lah. Karena saya relate itu kalau saya. Ke-trigger ya? Biasanya kayak oke, laki-laki cenderung gitu. Iya. Tapi yang sehat tuh berapa lama? Iya beda-beda tergantung masalahnya. Tapi gini, titik ekstrim dua-duanya ini kan sama-sama nggak sehat ya. Iya. Seketika harus dibicarakan, harus diselesaikan, itu nggak sehat karena masih dikuasai emosi kan. Iya. Tapi kalau terus titik ekstrim berikutnya atau di seberangnya yang ya udahlah nggak usah dibicarain, jadi ini silent treatment. Iya. Sehingga ya memang perlu ada pembahasan observasi. Iya, ada observasi. Oh ini kelihatannya udah agak surut deh, agak reda deh, baru bisa diajak ngobrol. Oke. Nah teman-teman, karena masalah ini tuh bisa ya menyebabkan perceraian, perpisahan gitu ya. Saya minta teman-teman juga mulai, jangan nunggu kayak saya ya 23 tahun ya lama bener say gitu. Mulai mengenal apa sih langkah pertama untuk memulai pemulihan trauma masa kecil atau masa lalu kita yang udah kita lewati. Apa langkah pertamanya kalau ada? Langkah pertamanya? Iya.
langkah pertama paling mendasar mindful breathing. Langkah pertama paling mendasar kan? Paling mendasar. Meskipun nanti ada follow up berikutnya, tapi paling mendasar adalah mindful breathing. Langsung nafas aku. udah banyak ternyata menjangkarkan di nafas, iya. menyadari nafas. Itu kan membuat kita lebih be present. Iya. Ngomongin trauma, tentu it's all about the past. Iya. Ketika kita sekarang berada di sini dan masih hanya terseret oleh past, masa lalu, berarti jangkar kita di present moment kurang kuat. Untuk menjangkarkan, jangkar paling indah yang menurut saya adalah nafas. Kenapa paling indah? Karena selama kita hidup, selalu ditemani nafas kita. Sehingga tidak perlu menunggu momen khusus, dimanapun, kapanpun, kembali ke nafas, sadari nafas, sehingga bisa keluar dari pusaran pikiran. Nah, ini satu hal yang sepertinya perlu saya sampaikan adalah menjangkarkan diri di nafas, sadari nafas, membuat kita keluar dari dunia pikiran. Kalau kita masih terlalu asik tenggelam dalam pikiran, ya pikiran akan selalu menyeret ke trauma masa lalu. Wow. Gitu. Bernafas. Karena aku sampai gara-gara ini, aku sampai mengambil akreditasi baru, namanya Soma Breathwork. Nah, itu saya juga baca itu di profilnya Ibu kalau salah di Instagram. Itu gimana sih? Menarik kan? Menarik itu. Satu lagi selain Soma kan ada satu lagi ngambil apa sih Ibu? Yang EFT dulu berarti dulu. EFT dulu. Jadi EFT itu Emotional Freedom Technique. Yang tap-tap ya? Tap-tapping. Okay. Nah, tapi itu kan tadinya tuh buat lebih praktikal gitu loh. Buat yang, makanya aku selalu bilang, kelola stres kita. Karena kita semua tuh lahir dengan ember-ember tertentu. Nah, kita udah growing up, bertumbuh, kan banyak sekali tadi segala macam trauma dari masa lalu, masa kecil, segala macam udah numpuk nih ya. Takutnya jangan sampai bleber gitu istilahnya. Jadi pelan-pelan yang receh-receh dikeluarkan lewat EFT. Nanti EFT juga ada bagian yang traumanya sih. Cuman begitu yang aku kubur selama ini ya kan besar banget gitu ya. If I can say itu hal terberat dalam hidup aku gitu dulu. Dan itu masih muda sekali saat itu kan ya. Ternyata baru keluar sekarang. Masih muda katanya. Masih muda. Masih lebih muda maksudnya. Kita sama-sama denialnya. Iya, sama usia. Rapopo. Penampilan masih bisa kan ya. Masih bisa mensupport. Belajarlah Soma itu. Iya, aku belajar Soma itu karena itu ada jurnal ilmiahnya dari Cambridge University. Jadi dia menggabungkan musik di hertz tertentu, musik kan memang healing ya, sama breathwork, so it's a double combo. Iya, gitu. Soma breath itu mesti dengerin musik. Ada musiknya yang memang diciptakan dari sesuai dengan frekuensinya. Memang otak kita ini di tune in kalau untuk healing tuh di sekian dan atur nafasnya agak berbeda. Jadi perpaduan antara Buteyko dan Wim Hof sebenarnya. Iya, kan ada Buteyko, Wim Hof ya. Breathwork kan yang terkenal dua itu. Soma gitu. Bedanya? Soma ini jadi ada hitungannya berbeda, countingnya berbeda, terus musiknya tentunya spesifik dibuat gitu. Dan ada beberapa kayak kombinasi, makanya yang ikutan kelas Soma Breath Trauma Healing versi Soma Breath ini, aku akan kayak bikin komunitasnya biar kita bisa ngumpul tiap bulan. Karena healing is journey ya. Nggak bisa cuma one off datang terus sudah kelar gitu. True. Kan kayak Mas Aju kan harus dilakukan setiap hari gitu. Nah ini juga aku mau ngecek, karena pada akhirnya ya banyak orang denial, including me. I have to admit, I was denial. Iya. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk diingatkan kembali. Terus kita sadar penuh lagi lah ya untuk memulihkan diri ini. Bikin kelas Soma Breath itu? Iya, bikin kelas. Jadi kemarin tuh yang ke Sukabumi, salah satunya adalah untuk Soma Breath. Nah nanti hari besok nih Jumat kita ada juga Soma Breath. Aku bakal bikin agak sedikit pay as you wish ya, charity buat pasangan yang sudah berpisah. Offline ya, tapi itu sesinya. Yang online nggak ada? Belum. Nanti kita offline dulu, kita mau lihat gimana animonya. Terus tentunya itu kan juga proses aku juga belajar lebih baik gitu. Nah Mas, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pasangan kita untuk proses healing? Kalau aku baru notice nih, jangan-jangan kita tuh stay bersama, itu trauma bond. Benar.
gitu. Iya. Jadi dia punya trauma, aku punya trauma, kita hantem-hanteman terus gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk pasangan kita? Kalau kitanya udah mulai aware untuk ngambil dan dianya belum gitu. Ya, sebelum menjawab itu memang benar sih, relasi itu bukan hanya mempertemukan dua orang, tapi mempertemukan dua luka. Dalam itu, itu kan trauma bond itu kan. Nah, kalau langkah kita untuk membantu pasangan kita yang punya trauma, satu tadi jangan ikut turun mengikuti permainan dia. Ketika dia baru dikuasain trauma dia, di momen dia ke-trigger trauma dia atau emosional gara-gara dia hanya terseret trauma masa lalu, jangan ikut turun. Kita mesti tetap bisa be present di sini. Sadari bahwa dia butuh bantuan. Sadari bahwa dia ini tidak mudah, karena seringkali kita pun juga kembali lagi terpancing emosi juga kan, Bu. Kita perlu sadar bahwa itu sisi diri trauma dia, bukan diri sejati dia. Jadi kalau dia baru dikuasai monster dalam dirinya ini gitu, semacam itu, biar mudah dipahami ya. Jadi bedakan antara sisi diri dia yang dikuasai trauma dengan sisi diri sejati dia atau hakikat diri dia, sehingga kita bisa jaga jarak, kita tidak mengikuti permainan monster trauma itu. Lalu yang kedua, pahami bahwa kita tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk memulihkan dia. Mungkin agak keras, tapi itu justru yang perlu kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan kalau misalnya dia ke-triggered gitu? Karena itu bukan tanggung jawab kita sebenarnya. Iya, sehingga kasih space buat dia. Jaga jarak, jangan terlalu berusaha untuk aku akan membantu, aku akan memulihkan kamu. Membantu, justru kita hanya membantu. Atau carain ketemu psikolog ketemu psikiater gitu. Itu mungkin nanti setelah beberapa waktu, setelah dia mereda, terseret traumanya, emosionalnya mereda, baru kita ajak ngobrol dan itu bantu ke profesional, bukan diri kita yang kayak, karena ini yang dinamika yang sulit dalam relasi suami istri atau relasi pacar ya, pasangan. Semakin kita dekat, kadang yang muncul adalah attachment. Yes. It's not love, but attachment. Yes. Dan ketika attachment muncul hero syndrome di diri kita. Right. Kalau dia ada trauma, wah berarti akulah yang harus memulihkan dia. Apalagi si Leo extrovert ini gitu. Iya, jadi kadang space itu diperlukan. Thank you so much. Terima kasih banyak. Ini sesi konseling buat aku. Teman-teman, aku benar-benar sedang dalam proses ini dan berharap podcast ini membantu teman-teman yang sedang dalam posisi ini, sedang bergumul juga memulihkan dirinya. Pertanyaan terakhir Mas Haji. Oke. Apa ini, Bu? Apa sih artinya dicintai dengan sehat? Karena kan banyak nih orang punya apa sih standar cinta itu begini versi cowok versi cewek kan tadi kita ngebahas Dracin kan katanya nih cowok-cowok pada insecure semua suami-suaminya kok ya aku mesti meningkatkan standar dong kayak gini. Nah sebenarnya apa sih arti kata cintai dengan sehat? Saya mungkin akan mulai dari arti cinta dulu apa sebelum kita ngomongin dicintai dan mencintai. Cinta itu sangat dekat dengan beauty. Maksudnya gini, di ilmu kesadaran ini sekali lagi ini ilmu yang saya pelajari ya belum tentu sesuai dengan yang lainnya, tapi sebatas saya sok tahu tentang cinta. Ilmu kesadaran itu melihat bahwa diri kita ini ada dua lapisan diri luar dan lapisan diri yang terdalam. Lapisan diri luar adalah topeng kita, identitas, label, gelar, jabatan, nama, bahkan badan kita. Ini adalah lapisan luar diri kita. Dan ada hakikat diri, the deep I, atau our true nature. Itu lapisan diri yang terdalam. Nah, sebenarnya ketika kita bicara cinta, yang selama ini kita cari adalah cinta, itu adalah si hakikat diri kita. Our true nature is love. Oke. Sehingga ketika kita mencintai orang lain,
atau dicintai orang lain, masuk ke pertanyaan tadi. Mencintai orang lain itu adalah ketika saya menyadari bahwa hakikat diri orang yang saya cintai itu, atau gini, di momen saya menyadari bahwa hakikat diri orang lain itu sama dengan hakikat diri saya, that's love. Saya ulangi sekali lagi ya. Iya. Misal ibu sama suami, ketika ibu menyadari bahwa the deep I atau true nature-nya suami ibu itu hakikatnya sama loh dengan hakikat diri ibu. Itulah cinta. Karena ketika kita menyadari itu, kita akan sadar kalau aku menyakitimu, sama saja aku menyakiti diriku. Itulah cinta. Demikian juga dicintai. Artinya adalah orang tersebut menyadari bahwa hakikat diriku itu sama dengan hakikat diri dia. Oneness. Ini bukan hanya antar manusia, tapi dengan tumbuhan, dengan alam, dengan hewan. Di momen kita menyadari bahwa hakikat diri makhluk itu sama dengan hakikat diriku, dan ketika aku menyakiti dia, berarti sama saja menyakiti diriku, itulah cinta. Dan sedikit saya tambahin terkait dengan beauty adalah ketika kita melihat lukisan misalnya, atau dengerin musik, dan kita sadar bahwa hakikat diri objek yang saya dengerin itu sebenarnya sama dengan hakikat diriku, di momen itu kita akan, wow, that's beauty. Pernah nggak teman-teman merasakan itu ketika melihat sebuah art, lalu ada sepersekian detik atau mungkin beberapa detik kayak amazed. Nah, disitulah beauty dan cinta itu bersatu gitu. Ya, secara filosofis ya, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Kita harus menjaga itu sih, hakikat itu ya. Hakikat diri itu ya. Thank you Mas Haji. Sama-sama, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ketemu lagi di obrolan Podcast kita selanjutnya. berikutnya ya. See you, salam sehat selalu.